nyata dalam kehidupan kami. Dan jika kami berada sampai hari ini bukan karena kuat tenaga kami, karena kami tahu, kami sadar bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih Allah tetap senantiasa menyempurnakan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari semua. Haleluya. Coba kasih senyum dulu kiri kanan. Semangat. Saya mau katakan ini penting ya. Seberapapun kita mendengar firman Tuhan, seberapapun, sebanyak apapun, kalau kita tidak diberi kunci, yang saya sebut kunci ini adalah kunci kelahiran baru, yaitu kelahiran baru itu kita akan mendapatkan kecerdasan spiritual. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, hampir rata-rata yang dikatakan Yesus itu tidak masuk dalam logika. Kita nggak bisa memakai dengan pikiran kita, akal kita, tetapi itu hanya bisa dipakai dengan satu, memakai pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Makanya Nikodemus dia terbingung-bingung. Bagaimana seorang yang sudah lahir, sudah tua, bahkan harus masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Ini kan sesuatu yang Yesus katakan tidak bisa dipakai oleh pikiran normal kita. Bukan berarti ikut Yesus menjadi orang gila, bukan. Tetapi kita memiliki otak baru, pikiran baru. Seperti itu. Dan yang membuka itu semua, yang memberikan itu semua, cuma satu orang, satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Makanya penting sekali orang Kristen mengalami namanya kelahiran baru. Bukan berarti orang yang sudah lahir baru. Lahir baru itu apa? Orang yang mengalami pengalaman-pengalaman transendental. Apa pengalaman-pengalaman transendental? Pengalaman-pengalaman yang di luar kemampuan manusia, akal sehat kita. Ketika kita berdoa atau ketika kita sedang menyembah Tuhan, di situ kita mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa di sini jujur, ayo harus angkat tangan ya, yang pernah mengalami pengalaman yang tidak masuk akal ketika lagi berdoa, justru tutup mata kan merem, harusnya gelap, justru mengalami misalnya, loh kok malah terang, itu kan nggak masuk akal. Harusnya kita diam begini, ini biasa aja udaranya, tapi tiba-tiba dingin, mengalami sesuatu di tubuh, dirasa dingin, ada yang terasa panas, ada yang terasa ditekan, ada yang bahkan lihat sesuatu, sosok orang di depannya dan segala macam. Pernah apa tidak? Pernah. Bersyukur kalau yang pernah. Kalau yang belum pernah, harus mengalami ini. Kalau enggak, kekristenan kita hanya dari apa kata orang kita mengenal Tuhan. Makanya kemarin waktu ulang tahun kesaksian, dari kecil saya hanya Kristen, pulang dan pergi, ya akan begitu terus sampai tua. Baca Alkitab, berdoa, puasa, tapi enggak kenal sesuatu. Kenapa? Karena ada batasnya yang memisahkan itu semua, yaitu dimensi, masuk dimensi roh. Tanpa itu, maka kita nggak akan mengalami apapun. Contoh, siapa di sini kenal Pak Prabowo? Angkat tangan yang kenal. Dari kata orang, orangnya dengan cara apa? Lihat di HP, betul kan? Udah salaman? Udah ngobrol? Udah makan bareng? Beda. Waktu kecil tuh, siapa ya? Oh saya
artis ya. Nova Urbah, tahu ya? Wih, kelihatan bagus gitu, tinggi. Waktu saya ketemu, loh, saya pikir tinggi. Tahu-tahu pas ketemu, pendek, mungkin 150 sekian. Kelihatan tinggi. Yang kita lihat kelihatannya bagus, ternyata waktu kita lihat langsung kurusnya minta ampun. Bapak Ibu, ternyata beda loh. Kita lihat di sinetron dengan lihat langsung, itu kita akan pangling. Betul. Kita akan pangling. Kelihatan, oh badannya bagus, proporsional. Ternyata itu TV kan ditarik. Makanya orang-orang artis-artis itu rata-rata itu memang mereka standarnya kurusnya krempeng begitu. Kenapa? Karena kalau masuk di TV jadinya agak melebar. Begitu. Sama juga kita menjagokan Yesus. Kita favorit kita Yesus, tapi nggak pernah sama sekali kita berjumpa pribadi dengan Yesus. Dari kata Alkitab, dari kata Om Jerry, dari orang-orang, tapi kita nggak pernah alami. Orang yang paling rugi adalah orang Kristen, tapi dia katanya anak Tuhan, tapi nggak pernah ketemu secara langsung bapaknya. Rugi jadi orang Kristen, capek. Nih yang doa-doa nih. Ketika kita berdoa, belum masuk namanya dimensinya Roh Kudus, kelahiran baru, capek. Doanya capek. Makanya ada doa ketiduran. Ada yang doa baru sebentar udah kapan selesai. Tapi orang yang sudah mengalami ini, dia masuk dimensi Roh Kudus, banyak protes ke saya, Om, kok baru sebentar udah amin. Padahal udah lama doa nih. Saya bilang kasihan sama orang-orang yang belum. Jadi nanti orang yang belum minggu depan kapok, nggak mau datang lagi, terlalu lama. Nah di situ ya beda-bedanya. Tapi bersyukur, makanya dimensi Roh Kudus ini sampai anak-anak sekalipun umur 4-5 tahun pun bisa mengalami pengalaman kelahiran baru ini. Jadi anak-anak kecil, anak SD, SMP, SMA harus kejar ini. Saya mau katakan, kalau engkau punya kecerdasan spiritual, maka engkau menjadi orang yang sangat pandai. Yang membedakan Yusuf dari orang-orang Mesir yang lain adalah kecerdasan spiritual Yusuf. Kalau dibilang pintar, masa Yusuf itu nggak pernah sekolah dari kecil, Bapak Ibu. Sedangkan Mesir itu sekarang Oxford apa? Yang kuliah paling top di dunia apa? Harvard. Itu Mesirnya. Masa seluruh Mesir, Fir'aun berkata tidak ada orang yang mempunyai hikmat dan roh seperti Yusuf. Jadi ternyata dunia itu terlalu banyak orang pintar secara logi, tapi sangat sedikit orang yang pintar secara spiritual. Inilah yang dicari. Makanya Yusuf dipakai. Daud itu menang peperangan dan segala macam. Kalau menurut logika, bisa nggak dia kalahin Goliat? Nggak bisa kan? Cuman pakai batu dia bisa kalahkan Goliat. Dalam setiap peperangan sebelum dia berperang, kalau ngandalin kekuatan Daud itu udah orang yang nggak kuat lah secara fisik, dia kurang kuat. Tapi sebelum berperang dia selalu tanya Tuhan, ada banyak Tuhan ini mau ngapain? Tuhan katakan maju saja. Kadang-kadang jangan kau maju tapi kau mau mutari. Nanti ketika ada pohon murbai bergoyang, kamu maju. Lihat, penasihat instruksinya itu adalah dari Tuhan. Makanya apa yang dilakukan Daud selalu berhasil. Mau berhasil masa depan kita? Miliki kecerdasan spiritual. Gali pelan-pelan. Nanti nih ketika kita lahir baru,
Ada orang yang sudah bertobat begitu. Apakah orang bertobat lahir baru nggak bisa jatuh lagi dalam dosa? Jatuh lagi. Nanti kita nih grafiknya begini nih. Naik. Nanti turun lagi. Jadi jahatnya dari 100%, nanti dia bertobat. Oh, sungguh-sungguh. Nanti seminggu kemudian jatuh lagi dari dalam dosa yang sama. Oh, tapi berkurang. Udah 90. Tadinya suka nyolongnya sehari 10 kali, ini nyolongnya sehari 9 kali. Misalnya contoh begitu. Tadinya ngomong meso-mesonya itu sehari seperti sarapan 3 kali sehari, ini jadi 2 kali sehari. Nanti begitu naik grafik. Tapi lama-lama ini mengalami proses. Dia tanpa sadar dia ikuti terus itu perkembangan. Nanti ada instruksi baru. Tapi di tengah-tengah kita pertobatan menjadi sempurna, itu seringkali ada campur tangan iblis. Kamu nggak layak. Kamu barusan katanya tahun lalu ngomong udah bertobat, sekarang kamu masih berdosa. Itu setan suka begitu. Nanti kalau muncul begitu, bilang apa? Bilang jangan kasih kesempatan untuk iblis. Udah ini iblis nih. Kalau suara-suara yang menuduh itu dijamin bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu sama seperti orang tua. Ketika anak bertobat, jangan lari ya, jatuh dia, kan nggak jatuh, jangan lari, ya nanti besok lari lagi nggak? Lari lagi. Tapi apa? Orang tua katanya udah bertobat begitu, terus orang tua usir. Apa begitu orang tua? Tidak. Nanti ketika dia udah umur 10 tahun, 20 tahun, lari lagi nggak? Males dia lari lagi. Nakal lagi nggak? Nggak bakal. Karena apa? Orang tua mengerti. Nanti dia bertumbuh, pelan-pelan mengarah menjadi sempurna sama seperti Yesus. Makanya kalau ada orang berdosa terus jatuh, tidak usah kita hakimi. Jatuh lagi. Berarti mulut kita dipakai oleh iblis. Ada ayatnya. Berapa kali jatuh? Akan bangun lagi di dalam Mazmur. 6 kali, 7 kali. Orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Kewajiban dari anak-anak Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa itu, wajib kita bangkit lagi. Karena Tuhan itu seperti kayak orang tua, gak mau anaknya itu hancur. Pasti orang tua pengennya anak selamat. Amin. Orang tua yang jahat aja bisa berpikir seperti itu, apalagi bapak kita. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia terus menerus. Ada loh ya, orang jatuh karena hilap, karena segala macam. Tapi ada orang yang jatuh karena ngecit, licik. Tuhan tak kenal gue, Tuhan tak kenal. Ini yang dilihat apanya berarti hati. Kalau orang model-model begini memanfaatkan kasih karunia, ada lagi ayatnya. Tuhan tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Coba kita buka dulu, sebenarnya ini ada bentuk utama bagus sekali, tapi tiba-tiba saya masuk ke sini. Yohanes 14 ayat 26 aja. Karena saya harus tunduk apa yang ada di dalam hati saya pada Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus, dialah yang akan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Tuh lihat, mengajarkan, dia mengingatkan. Ada lagi Roh Kudus, dia menolong, dia menginsafkan. Cuman satu ini kuncinya. Jujur, jawab di dalam hati kita. Pernah gak kita mengalami pengalaman transendental? Kalau belum, hari ini berdoa. Di sekolah Alkitab, saya dikasih tahu anak-anak tuh,
Jangan lulus 9 bulan, jangan pergi 9 bulan kalau belum penuh dengan Roh Kudus. Kalau saya nggak usah drastis itu ya, fanatik itu. Kalau saya begini, jangan mengaku engkau adalah jemaat GPD Kasih kalau tidak mengalami pengalaman transendental. Karena itu belum penuh Roh Kudus ya, belum penuh Roh Kudus. Baru dia mengalami, dia alami. Ketika dia tutup mata, dia berdoa, dia alami sesuatu yang tidak masuk akal. Jamaah Tuhan apa segala macam nanti. Biasanya orang yang pertama mengalami ini ditandai dengan satu, nangis sejadi-jadinya. Padahal dia nggak ada utang, nggak punya, musuh juga nggak. Dia biasa aja tapi dia menangis sejadi-jadinya. Air matanya wah segala macam. Ada yang rasa dipeluk, ada yang rasa segala macam. Ada lihat api, apa segala macam itu melalui penglihatan. Tetapi tidak hanya terbatas melalui penglihatan, tetapi juga yang dirasakan. Saya tipe yang tidak melihat. Tidak, saya melihat api, tapi saya percaya ada jemaat yang melihat api, betul. Saya tidak melihat orang, tapi saya percaya orang melihat orang itu juga satu bagian. Saya termasuk yang hanya dalam satu hal, merasakan seperti yang memang yang di depan saya itu, Tuhan itu hadiratnya saya kenal. Pengalaman transendental saya juga adalah ketika waktu dulu pengalaman suaranya nggak enak. Kalau kamu tidak pulang mati. Sampai hari ini saya masih ingat suara itu datang di dalam telinga saya sebagai satu panggilan. Tidak mengenakan, mirip kayak Yunus. Yunus kenal awan Tuhan, ditelan ikan dia. Tetapi justru itu adalah suara kasih Tuhan kepada saya. Saya harap malam hari ini ibadah, kemarin kita sudah jelaskan, di luar juga ibadah. Tetapi startnya, mulai dari awalnya yang harus kita lakukan adalah terbukanya hati kita kepada Roh Kudus. Ini penting menjadi fondasi di awal. Kalau tidak, kita hanya melakukan sesuatu di luar, itu berat rasanya. Karena ketika hati kita udah dijamah Roh Kudus, wah, mengalami sesuatu yang spiritual, maka disitulah kan udah kebuka nih. Maka disitulah Roh Kudus mulai mengajarkan segala sesuatu. Kita udah kenal, oh, ketika lagi marah nih suami istri, Roh Kudus bilang, minta maaf. Nah, orang yang ketika udah dijamah Roh Kudus, dia udah tahu, oh ini suaranya Roh Kudus nih. Karena dia sudah pernah mengalami ini, udah pernah nih. Langsung dia turut sama yang ngatur. Tapi kalau orang yang belum, suara setan ini gimana? Ini bedanya. Saya dorong hari ini yang sudah mengalami pengalaman transendental, apalagi kita yang sudah penuh Roh Kudus, saling membantu. Kita ciptakan atmosfer di sini. Karena saya yakin Roh Kudus itu punya sifat seperti api yang menjalar. Mungkin ada di sini, mewakili di sini, bakar di sini. Supaya hadirat Tuhan minimal sebelah, kiri, kanan, depan mulai merasakan. Kita berdoa. Kita berdoa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, berikan kepada kami pengalaman transendental, kelahiran baru. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami supaya Roh Kudus masuk
menguasai hati, pikiran kami. Di dalam nama Yesus, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin. Mari kita masuk ke dalam.